Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama ini Kakanda Wahidi selaku pemateri kita yang sudah hadir di depan kita, dan senior-senior terhebat kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya banggakan teman-teman yang mengikuti kajian ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri kegiatan kajian, kegiatan rutinitas kajian dengan tema gerak manusia di mata Tuhan. Semoga apa yang menjadi gerak laku perbuatan kita pada sore hari ini memiliki nilai ibadah di sisinya. Amin. Tak lupa pula kita haturkan salam serta selawat atas junjungannya kekasih Allah Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pahaman umatnya dari pahaman animisme, dinamisme menuju pahaman tauhid dalam konteks keislaman. Lewat perjalanan dan perjuangan baginda Rasulullah SAW sehingga kita telah sampai pada agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Semoga apa yang menjadi pergerakan dan perjuangan kita hari ini sebagai estafet, sebagai penentu peradaban untuk kedepannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengalihkan waktu kita kepada Kakanda Wahidi selaku pemateri kita pada sore hari ini. Kepada Kakanda dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, dan sekaligus ucapan terima kasih kami mewakili adik-adik karena sudah mau meluangkan waktu untuk melihat aktivitas kajian kita kepada abang-abang kita tercinta. Saya secara pribadi sekali lagi mewakili adik-adik merasa bangga karena sudah mau melihat secara langsung aktivitas kami pada Bang Rustam dan Bang April dan sahabat saya Yudi. Sekali lagi di lain kesempatan mungkin beliau tidak punya waktu, mungkin untuk sementara kami mengucapkan terima kasih sudah bisa melihat aktivitas kami. Dan selanjutnya teman-teman, upaya kami mengadakan kajian ini sebagai bentuk menjemput proses kaderisasi di berbagai tempat. Entahkah teman-teman akan berproses dimanapun nanti, yang jelas kami beranggapan bahwa mudah-mudahan apa yang kita kaji dan bahas pada kesempatan ini akan bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga ini bisa menopang dan memberi sumbangsi pengetahuan bagi teman-teman, setidaknya sebagai wacana pengetahuan teman-teman untuk berdiskusi di lintas kampus dengan teman-teman di kantin dan di berbagai kos teman-teman, supaya teman-teman tidak merasa vakum lah, ya kan. Ada hal-hal yang bisa teman-teman diskusikan dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Makanya kajian ini, ya kan, kami adakan untuk umum, bersifat umum sajalah, ya kan. Saya yakin ya, insya Allah bermanfaat bagi kita. Di materi sebelumnya kita sudah melakukan 3 kali kajian. Di materi pertama, materi kebenaran universal, kita sudah mengkaji tentang berbagai pendekatan pemikiran dalam alur filsafat kayak gitu. Nah, materi kedua yang coba diturunkan oleh teman-teman setelah dikonfirmasi, adik-adik menggunakan materi gerak manusia di mata Tuhan.
Nah, sebelum bicara materinya, saya ingin sampaikan apa maksud ini materi. Materi gerak manusia di mata Tuhan ini, gambaran umumnya materi ini bicara tentang bagaimana perjalanan manusia, ya kan? Bagaimana perjalanan manusia ini, ya kan, kembali kepada Sang Pencipta, ya kan? Atau dalam pengertian yang bersifat teolog, ya kan? Bagaimana perjalanan manusia ini menuju Tuhan, gitu. Semua dalam keyakinan manapun nanti, ya, itu. Dan perjalanan manusia itu kita akan menggunakan prinsip pengetahuan gerak, ya kan? Itu. Kita akan lihat pada pengetahuan dan hukum-hukum gerak nanti, bagaimana perjalanan manusia menuju Tuhan itu. Dan kita juga akan lihat nanti, ya kan, pengetahuan dan pendekatan teologi mana yang mengajarkan tentang manusia ini menuju Tuhan, begitu maksudnya, kan? Ada beberapa pengetahuan, ada beberapa ajaran dalam konsepsi keyakinan manusia itu yang mengajarkan bagaimana manusia itu kembali menuju Tuhan, begitu. Nah, untuk itu nanti kita bisa buktikan bahwa kenapa manusia harus bergerak dan berjalan menuju Tuhan, ya gitu. Nah, ada alasan yang kita mau kemukakan, bukan tanpa alasan, gitu. Makanya kita angkat ini materi gerak manusia di mata Tuhan, gitu. Kita menggunakan pendekatan hukum akal dan kajian filsafat, gitu. Nah, maka untuk itu teman-teman, yang pertama saya ingin kemukakan dulu pada teman-teman tentang gerak itu sendiri. Kita ingin kemukakan dulu apa itu gerak, gitu. Nah, nanti. Jadi bicara gerak ini teman-teman, ya kan, ada beberapa persepsi pengetahuan dan pemikiran yang coba mengemukakan tentang pendefinisian atau konsep gerak itu sendiri, ya kan. Saya akan bahas satu persatu. Secara umum gerak itu sendiri dipahami Jadi secara umum saya memahami gerak itu sendiri adalah aktualitas potensial. Ini secara umum saya memahami gerak itu sendiri adalah aktualitas potensial. Di mana maksudnya gerak adalah aktualitas potensial itu adalah, ya kan, bahwa, ya kan, kita akan mengatakan sesuatu itu bergerak nanti, ya kan, apabila dia memiliki potensi. Sesuatu itu bergerak apabila dia memiliki potensi nanti, dan potensi itulah yang memungkinkan sesuatu itu untuk bergerak nanti, ya kan? Sesuatu bisa bergerak apabila dia memiliki potensi. Makanya saya nyatakan di sini gerak adalah aktualitas potensial, ya kan? Atau gerak adalah Ara asike mo kadilo behetono.
untuk menguatkan pernyataan tentang gerak adalah aktualitas potensial, ya kan? Gerak itu dilihat pada dua pendekatan, atau dalam filsafat gerak itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gerak substansi dan gerak aksiden, gitu. Gerak substansi dan aksiden, gitu. Gerak substansi ini adalah perubahan sesuatu dari inti sari sesuatu, atau pada substansi sesuatu. Gerak ini terjadi pada tataran internal sesuatu. Sekali lagi, gerak substansi ini adalah perpindahan sesuatu atau perubahan sesuatu yang terjadi pada, ya kan, inti, atau perubahan sesuatu itu terjadi di dalam, bukan di luar. Itu yang disebut gerak substansi. Gerak aksiden itu adalah, ya kan, gerak yang terjadi pada tataran permukaan sesuatu atau di luar, ya kan? Itu gerak perubahan sesuatu itu Anda bisa saksikan pada tataran permukaan atau di luar. Anda bisa saksikan perubahannya. Itu. Nah, dalam filsafat juga gerak aksiden itu, ya kan, dibagi menjadi 4. Jadi ada 4. Gitu. Untuk melihat perubahan sesuatu pada tataran aksiden, aksiden itu dibagi menjadi 4 dalam filsafat. Ada gerak aksiden kualitas, ada kuantitas, ada spasi, dan ada posisi. Gitu. Nah, perhatikan. Tadi gerak aksiden adalah, ya kan, gerak atau perubahan sesuatu yang terjadi pada tataran permukaan sesuatu. Artinya perubahan-perubahan sesuatu pada gerak aksiden itu terjadi pada permukaan sesuatu atau di luar, ya kan. Kalau yang substansi ini perubahan sesuatu itu terjadi pada substansialnya, pada intinya. Anda tidak bisa saksikan perubahannya, begitu. Anda tidak bisa saksikan. Nah, pada aksiden Anda bisa saksikan perubahannya. Maksudnya Anda bisa lihat, Anda bisa lihat langsung. Misalnya aksiden kualitas, ya kan? Aksiden kualitas ini adalah perubahan sesuatu dari, misalnya mangga, ya, dari asam ke manis. Kuantitas dari kecil menjadi besar. Gitu. Spasi ini, ya kan, perubahan sesuatu dari satu titik ke titik yang lain. Kalau posisi, ya kan, dari duduk ke berdiri. Di aksiden kualitas ini, ya kan, salah satu contohnya adalah perubahan rasa mangga dari asam menjadi manis, ya kan. Baru kuantitas ini, ya, adalah perubahan sesuatu dari besar, dari kecil ke besar, ya kan. Kuantitas ukuran sesuatu. Spasi adalah, ya kan, gerak di mana
perubahan satu titik ke titik yang lain. Ini yang Anda maksud dengan Zeno. Kalau Anda pernah dengar, Zeno itu mengatakan begini, ya kan? Gerak itu adalah perpindahan satu titik ke titik yang lain. Sebenarnya dalam filsafat, gerak yang dikemukakan oleh Zeno itu dari perubahan satu titik ke titik yang lain itu adalah salah satu pembagian gerak aksiden, yaitu aksiden spasi. Jadi aksiden spasi ini adalah gerak atau perpindahan sesuatu dari satu titik ke titik yang lain. Makanya yang dimaksud oleh Zeno dalam teori gerak itu, dia kemukakan bahwa gerak adalah, ya kan, perubahan, perpindahan sesuatu dari satu titik ke titik yang lain. Nah, sebenarnya dalam filsafat itu adalah aksiden spasi, di mana aksiden spasi itu melihat bahwa perubahan sesuatu itu atau perpindahan sesuatu dari satu titik ke titik yang lain. Posisi, misalnya dari Anda duduk ke berdiri, itu yang disebut aksiden posisi. Itu Zeno. Kalau Newton itu mengatakan gerak itu adalah diam itu sendiri. Nah, misal kita lihat, kalau Zeno mengatakan diam itu sendiri, sebenarnya pendefinisian gerak menurut Zeno ini adalah pendefinisian yang bisa kita bantah, ya kan? Saya mau lihat dulu Zeno, Newton, ya. Newton mengatakan gerak itu adalah diam itu sendiri, ya kan? Nah, dia analogikan dengan melepas anak panah, ya kan? Dia melepas anak panah, ya kan? Ketika manusia melepas anak panah, ya kan? Anak panah itu bergerak dan seseorang yang melepas anak panah itu dalam keadaan diam, ya kan? Gitu. Maksudnya Zeno adalah mengatakan gerak adalah diam sendiri, bahwa sesuatu itu meski dalam keadaan diam, dia berpotensi untuk menggerakkan sesuatu yang lain. Tetapi yang tidak dilihat oleh Newton di sini adalah, ya kan, ketika dia mengatakan gerak adalah diam itu sendiri, ya kan, dia dalam pendefinisian Newton, dia tidak melihat, ya kan, persepsi waktu. Dia tidak melihat persepsi waktu. Dia tidak melihat persepsi waktu. Maksudnya tidak melihat persepsi waktu ini, teman-teman, bahwa ketika dalam keadaan diam yang dinyatakan oleh Zeno itu bahwa diam adalah gerak itu sendiri, sesungguhnya Zeno meniadakan waktu dalam pendefinisian geraknya, bahwa waktu itu tidak diam. Pada saat manusia diam, sesungguhnya waktu tetap berjalan. Makanya kalau Newton mengatakan bahwa gerak adalah diam itu sendiri, maka pada pendefinisian ini persepsi waktu itu tidak diam, bahwa waktu itu terus berjalan. Nah, ketika Anda mau membenarkan pernyataan Newton bahwa gerak adalah diam itu sendiri, maka pada saat sesuatu itu diam, waktu tetap berjalan. Artinya dia meniadakan persepsi waktu, bahwa waktu tidak diam, waktu itu terus berjalan. Sehingga Newton mengatakan pada kesimpulan geraknya adalah bahwa diam itu adalah ketiadaan. Nah, makanya dia coba menghilangkan persepsi waktu, ketiadaan waktu. Sedangkan diam itu sendiri adalah keadaan, ya kan? Keadaan tentang adanya keadaan, bahwa diam itu adalah suatu keadaan itu sendiri. Nah, makanya Anda ketika mau melihat dasar pemikiran Newton yang mengatakan gerak adalah diam itu sendiri, dia mau coba hilangkan persepsi waktu. Karena dalam rumus kekekalan materi, ya kan, dalam hukum kekekalan materi itu, dalam ilmu fisika dan kimia, kekekalan materi itu adalah massa kali kecepatan cahaya. Maka dia mau menghilangkan konsepsi waktu dalam melihat materi sebagai sesuatu yang kekal. Itu dalam pendekatan disiplin ilmu kimia fisikanya.
Itu gambaran awal tentang gerak. Lalu saya sampaikan satu lagi, dalam pemikiran para filsuf, ya kan, filsuf juga memunculkan pemikiran atau memberi gagasan tentang gerak. Menurut para filsuf ada yang disebut gerak kembali. Ada yang disebut gerak kembali. Gerak kembali inilah yang kita pakai nanti untuk melihat atau membahas materi ini, membahas kelanjutan materi ini, ya kan. Filsuf melihat bahwa segala sesuatu yang bergerak akan kembali pada sesuatu atau dari mana asal sesuatu itu. Gerak kembali ini adalah gerak, ya kan. Menurut filsuf, gerak kembali ini adalah gerak yang muncul dari konsepsi teologi. Teologi. Gerak kembali ini dibagi menjadi dua, being dan becoming. Ya kan? Ada yang disebut, ya kan, menjadi dan mengada. Ada yang disebut menjadi dan mengada, ya kan? Ini gambaran umum dulu, nanti saya perkuat di dialektika materinya. Nah, itu. Selanjutnya, atau ada yang Anda mau pertanyakan dulu kaitan dengan gambaran awal tentang gerak sebelum saya masuk pada bagaimana manusia ini di mata Tuhan. Kita menggunakan pendekatan mana nanti untuk melihat perjalanan manusia di mata Tuhan ini. Kaitan dengan gambaran umum, pemahaman gerak, Anda boleh mempertanyakan atau ada pemahaman-pemahaman gerak yang Anda dapat, boleh Anda kemukakan di sini. Anda boleh bertanya, tidak usah takut bertanya, ya kan? Selama yang Anda pertanyakan itu bisa diterima oleh akal, insya Allah saya jawab. Begitu. Nah. Cuman saya ingin tekankan dulu, ya kan? Kebiasaan Anda, kebiasaan kita ini, Anda takut bertanya karena takut salah. Ini kebiasaan, ya kan? Gitu. Dan kebiasaan kedua, Anda bertanya karena Anda tidak tahu. Ini kebiasaan kedua. Sebenarnya dalam filsafat, ya kan, seseorang bertanya itu bukan karena tidak tahu sebenarnya. Tidak ada orang bertanya karena tidak tahu. Kalau dalam menggunakan pendekatan logika dan filsafat, ya kan, dalam ilmu logika dan filsafat, orang bertanya karena tidak tahu itu tidak masuk. Tidak ada hukum yang membenarkan Anda bertanya karena tidak tahu. Itu. Kalau dalam filsafat atau dalam logika. Kenapa? Kan? Kalau Anda bertanya dengan alasan tidak tahu, Anda bertanya ini, ya kan? Nah, sedangkan dalam salah satu hukum logika itu mengatakan begini, ya kan? Mustahil manusia itu bisa menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui, dan tidak mungkin seseorang itu bisa menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Yang bisa dijelaskan itu adalah sesuatu yang jelas, dan yang bisa dipertanyakan adalah sesuatu yang manusia ketahui. Nah, kalau Anda bertanya karena alasan tidak tahu, sedangkan yang Anda tanyakan itu Anda tahu. Makanya tidak ada dalam ilmu logika Anda bertanya karena alasan tidak tahu itu tidak diterima secara akal. Mestinya Anda bertanya karena alasan Anda tahu. Hanya Anda tidak paham dengan apa yang Anda ketahui. Makanya kebiasaan orang bertanya karena tidak tahu. Karena dalam logika seseorang tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui. Apa-apa yang dia ketahui harus dia
Apa-apa yang dia sampaikan harus dia ketahui. Maka apapun pertanyaannya, titik startnya adalah dia tahu, hanya dia tidak paham. Sekarang, ya kan, selanjutnya kita coba lihat, ya kan, konsepsi pengetahuan mana yang mengharuskan manusia ini untuk, ya kan, bergerak atau menuju Tuhan itu sendiri, ya kan. Nanti saya akan menggunakan kembali pendekatan-pendekatan gerak yang saya kemukakan dari awal di dialektikanya nanti, ya kan. Itu. Yang pertama kita lihat pada, ya kan, konsep teologi. Pada konsep teologi, ya kan. Dalam konsep teologi, ya kan, manusia ini adalah sesuatu yang tercipta Kalau dalam konsep teologi, manusia ini adalah sesuatu yang tercipta dari Sang Pencipta atau yang kita sebut Tuhan itu sendiri, ya kan. Misalnya dalam konsep teologi Nasrani, ya kan, manusia itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Pun dari konsepsi Hindu, ya kan, manusia juga adalah makhluk yang datang dari Tuhan. Pun dalam konsepsi ajaran Islam juga manusia juga adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Hanya perbedaan konsepsi bagaimana manusia itu berasal itulah yang berbeda. Misalnya dalam konsepsi Hindu, ya kan, bahwa manusia itu berasal dari, ya kan, sapi, gitu. Dalam konsepsi Islam, manusia itu berasal dari tanah, ya kan, api. Dalam konsepsi Hindu, manusia itu unsur pertamanya api, gitu, bukan sapi, ya, api. Hanya perbedaan bagaimana asal muasal manusia. Sebenarnya konsepsi teologi itu menyatakan bahwa semua manusia itu datang dari Tuhan, bahwa manusia adalah sesuatu yang tercipta dari Sang Pencipta atau Tuhan. Cuman fokusnya kita, ya kan, kita membahas pada konsepsi teologi Islam. Gitu. Kita lebih fokus pada membahas konsepsi teologi Islam, ya kan.
bahwa dalam teologi Islam atau dalam ajaran Islam, Islam itu mengharuskan manusia untuk kembali menuju Tuhan. Jadi Islam ini mengharuskan manusia untuk kembali menuju Tuhan, ya kan? Saya ambil satu, ya kan, penguatan sederhana saja dalam Islam itu ada yang disebut dengan konsep innalillahi, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam konsep ini bahwa Islam mengharuskan segala sesuatu itu berjalan dan bergerak kembali menuju Tuhan, bahwa di mana innalillahi ini, ya kan, segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali padanya. Nah, ini juga termasuk salah satu prinsip gerak, bahwa dalam konsep teologi Islam, Islam itu mengharuskan kepada seluruh sesuatu yang ada untuk bergerak dan berjalan kembali menuju Tuhan, ya kan? Ketika Islam mengatakan bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali padanya, nah, sesungguhnya konsep ini, ya kan, dalam teologi Islam segala sesuatu akan bergerak kembali menuju Tuhan. Yang kedua, ya kan, pendekatan kedua yang saya pakai dalam teologi Islam itu bahwa, ya kan, nanti kita lihat yang kedua, ada hubungan manusia dan Tuhan. Jadi manusia dan Tuhan itu memiliki hubungan, ya kan, yaitu hubungan antara, ya kan, pencipta dan sang pencipta. Nanti kita akan bahas ini dalam prinsip kausalitas, prinsip sebab akibat. Apakah manusia itu adalah sebab bagi Tuhan ataukah akibat dari Tuhan, gitu. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dulu, ya kan, apa itu esensi Islam. Sebelumnya teman-teman, saya ingin mengajak Anda dulu untuk melihat apa itu esensi Islam sebelum kita kemukakan bagaimana Islam itu, ya kan, mengharuskan manusia untuk berjalan kembali menuju Tuhan, ya kan. Anda yang pertama, Anda lihat dulu apa kira-kira esensi Islam nanti, bahwa pada esensi Islam ini kita bisa mengambil poin atau mengambil kesimpulan sebagai sesuatu yang substansial, bahwa dalam Islam ada sesuatu yang tidak boleh hilang sebagai esensi, yang dijadikan manusia sebagai pegangan untuk berjalan kembali menuju Tuhan, gitu maksud. Nah, yang pertama Anda harus pahami dulu esensi. Esensi ini adalah sesuatu, ya kan, atau unsur-unsur, syarat-syarat atau batasan-batasan pada sesuatu yang tidak bisa hilang pada sesuatu itu. Itu yang disebut esensi. Kalau sinonim kata esensi, Anda biasa kenal dengan inti, fondasi, ya kan, hakikat, unsur. Itu sinonim kata esensi. Yang biasa Anda pahami esensi sebagai inti, dasar, ya kan, syarat, hakikat, itu sinonim, persamaan kata esensi.
Tetapi esensi itu sendiri adalah ya kan syarat-syarat, batasan-batasan atau unsur-unsur yang mendasar pada sesuatu yang tidak boleh hilang pada sesuatu. Kalau sesuatu itu hilang, kita tidak sebut lagi sesuatu itu. Saya analogikan begini untuk menguatkan pendefinisian itu. Misalnya Anda lihat esensi tembok. Misalnya Anda lihat esensi tembok. Kalau kita bertanya apa esensi tembok, Anda akan jawab esensi tembok itu adalah pasir, semen, dan batu. Ini esensi tembok. Nah, kalau pasir, semen, dan batu ini salah satunya hilang, Anda tidak boleh katakan itu tembok. Itu maksudnya. Berdasarkan pendefinisian tadi, esensi adalah syarat-syarat, batasan-batasan atau unsur-unsur yang mendasar pada sesuatu yang tidak boleh hilang pada sesuatu. Kalau itu hilang, Anda tidak bisa sebut sesuatu itu. Nah, gitu. Makanya esensi, kita lihat esensi tembok, pasir, semen, dan batu. Kalau batunya tidak ada, nah, gitu. Atau kalau semennya tidak ada, Anda tidak boleh katakan itu tembok. Ya kan? Kalau dalam kajian esensinya. Nah, artinya Anda katakan itu tembok apabila esensinya ini ada, maka Anda katakan itu tembok. Nah, gitu. Jadi begitu juga kita lihat Islam nanti. Kalau esensinya itu kurang atau salah satunya hilang, Anda tidak boleh nyatakan Islam nanti. Dan Anda tidak bisa pakai, ya kan, esensi Islam itu untuk kembali pada Tuhan. Gitu. Nah, jangan sampai perjalanan Anda, ya kan, menuju Tuhan atau kembali kepada Tuhan atau melaksanakan perintah Tuhan, Anda tidak menggunakan petunjuk Tuhan yang diterapkan dalam esensi Islam, gitu. Sehingga nanti Anda berjalan atau bergerak menuju Tuhan karena yang lain, bukan karena Tuhan. Makanya kita lihat dulu apa esensi Islam. Sesuatu yang mendasar, yang melekat pada Islam, yang tidak boleh hilang pada Islam itu sendiri. Kalau itu hilang, Anda tidak boleh nyatakan itu Islam. Dan Anda tidak berjalan menuju Tuhan. Gitu. Misal, saya kuatkan lagi esensi manusia. Nah, manusia. Dikatakan manusia, apa kira-kira esensi manusia? Ada jasad, ada jiwa, ya kan? Ada akal. Nah, gitu. Ini esensi manusia, gitu. Kalau tidak ada jasad pada manusia, bukan manusia, begitu. Gitu. Kalau jiwa tanpa jasad atau jasad tanpa jiwa, nah, itu bukan manusia. Gitu. Artinya esensi manusia itu apabila unsur-unsur sebagai manusia itu terpenuhi. Hal-hal yang esensial pada manusia itu tidak hilang, itu Anda katakan manusia, gitu. Sekarang kita lihat Islamnya. Apa itu esensi Islam? Sebelum kita lihat esensi Islam, saya ingin mengantar Anda untuk memahami Islam secara filosofi dulu. Apa Islam secara etimologi dan secara terminologi. Nanti secara filosofis. Itu. Sebelum kita kemukakan apa itu esensi Islam sebagai sesuatu yang mendasar yang kita pakai untuk berjalan menuju Tuhan nanti, saya ingin antar dulu pemahaman Anda untuk mengetahui Islam secara etimologi, secara terminologi, dan secara filosofis. Saya ambil langsung 3 pendekatan, ya kan? Kosakata, ya, istilah, dan makna atau hikmah daripada kata Islam itu sendiri apa, gitu. Itu secara filosofis itu maksudnya kandungan, hikmah, ya, makna
Itu secara filosofis, ya kan. Secara etimologi ini, ya kan, asal kata. Secara terminologi ini istilah atau bahasa, itu. Nah. Islam secara etimologi. Islam secara etimologi berasal dari kata, ada yang tahu? Kira-kira apa asal kata Islam? As-salama. Apa lagi? As-salama, yuslimu. Apa lagi? Hah? Ini ada. Nah, jadi asal kata Islam itu ada as-salama, yaitu asal kata Islam itu adalah keselamatan. Nah, apa maksud, ya kan, asal kata Islam yang mengandung arti keselamatan? Apa maksudnya, gitu, ya kan? Kita harus pahami dulu asal katanya ini, ya kan? Jangan sampai, ya kan, Anda langsung memahami Islam itu, karena kebanyakan orang langsung memahami Islam itu sebagai jalan keselamatan, ya kan? Ya kan? Islam itu jalan keselamatan. Kalau mau selamat masuk Islam. Nah, kadang banyak orang pahaminya, tetapi ketika dipertanyakan apa maksud asal kata Islam as-salama, keselamatan itu apa maksudnya? Gitu. Gitu. Keselamatan atau jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Secara etimologi tadi asal kata yang pertama, Islam itu adalah berasal dari asal kata selamat, ya kan? Di mana salah satu kandungan etimologi as-salama itu adalah keselamatan, begitu. Artinya, ya kan, Islam itu menawarkan keselamatan bagi seluruh atau siapa-siapa saja yang mau selamat, itu maksudnya. Islam menawarkan bagi siapa saja, apa-apa saja yang ada ini, kalau mau selamat, ya kan, kalau mau selamat, ya kan, itu Islam jalannya, kalau mau selamat. Nah, keselamatan ini mencakup makna universal, ya kan, menyangkut makna universal kalau dalam etimologi, bukan saja untuk Anda yang Islam, bukan, ya kan, sehingga nanti ada pengklaiman bahwa Anda yang Islam saja yang selamat. Belum tentu, jangan-jangan justru orang Islam kebanyakan tidak selamat, itu maksudnya. Filosofi keselamatan ini sifatnya universal, atau yang dikemukakan oleh Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa keselamatan untuk seru sekalian alam, bahwa keselamatan dalam Islam itu untuk siapa saja yang mau selamat. Contoh orang Yahudi, orang Nasrani, Hindu, Buddha, ketika dia sampai pada satu tujuan atau memberikan ucapan kepada keluarganya atau orang-orang terdekat yang telah sampai pada tujuan, apa ucapan yang dia berikan? Selamat. Artinya filosofi Islam juga yang dia pakai. Anda ketika memberikan ucapan pada keluarga atau teman Anda yang telah sampai pada tujuan atau telah sampai pada suatu tugas dan tanggung jawab, apa yang Anda katakan? Selamat. Sama orang Yahudi, orang kafir juga mengatakan kalau keluarganya sudah sampai pada tujuan atau dia sudah berhasil, dia katakan selamat. Nah, hanya saja terima kasihnya yang tidak sampai pada keselamatan. Misalnya, selamat kamu sudah jadi direktur. Terima kasih ya Pak, saya jadi direktur. Nah, gitu. Misalnya adalah orang-orang
yang mendapat posisi, ya kan, misal dia jadi direktur, ya kan, orang bilang selamat ibu Anda jadi direktur, iya terima kasih ya Pak, ya kan, saya telah jadi direktur. Nah, gitu. Maksudnya direktur itulah yang memberi keselamatannya, jadi dia lupa terima kasih pada yang lain. Nah, maka filosofi selamat dalam etimologi Islam itu sifatnya menyeluruh, rahmatan lil alamin. Nah, hanya saja yang di kemudian hari banyak yang mengingkari filosofi keselamatan, ya kan? Gitu. Bahwa mereka sadar ketika sampai pada satu tujuan, ketika memberikan ucapan penghargaan, mereka menggunakan istilah selamat, ya kan? Tapi mereka tidak pernah mencari, ya kan, konsepsi ajaran mana yang menyatakan konsep keselamatan ini, itu masalahnya. Oke, karena azan saya jeda dulu sebentar.